ketahui dulu apa sih maksud dari perusahaan itu sendiri. Nah, perusahaan ini merupakan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terang-terangan yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Nah, berikut adalah jenis-jenis dari perusahaan menurut kategorinya masing-masing. Tetapi saya akan menjelaskan hanya satu jenis perusahaan, yaitu perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang dijalankan hanya oleh satu orang saja. Dan ciri-cirinya adalah yang pertama, biasanya modalnya relatif tidak terlalu besar, hanya dijalankan oleh satu orang saja, lalu juga penjualannya nilainya relatif lebih kecil, pengelolanya juga relatif lebih sederhana. Ada dua kewajiban dari perusahaan dagang. Yang pertama adalah pembukuan dan juga perpajakan. Ada hubungan hukum juga dari perusahaan dagang. Yang pertama adalah hubungan intern, yaitu hubungan antar pemilik usaha dengan para pekerja. Dan yang kedua adalah hubungan ekstern, hubungan antar perusahaan dagang dengan pihak luar. Dan berikut adalah kelebihan dari perusahaan dagang itu sendiri. Selain kelebihan dari perusahaan dagang, ada juga kelemahan dari perusahaan dagang yang saya jabarkan di sini. Berbeda dari perusahaan dagang, persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang bersepakat untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan demi memperoleh keuntungan bersama berdasarkan pasal 1618 KUH Perdata. Lalu ada 4 unsur dalam persekutuan perdata, yaitu perjanjian, pemasukan modal, tujuan memperoleh keuntungan, dan perolehan keuntungan. Lalu ada 2 jenis pengurus dalam persekutuan perdata. Yang pertama adalah sekutu statuer yang dimana diangkat pada saat pendirian, lalu sekutu mandater ia diangkat setelah persekutuannya berdiri. Menariknya, pendiriannya fleksibel, bisa lewat perjanjian tertulis maupun lisan, karena KUH Perdata tidak mewajibkan untuk perjanjian tertulis. Soal tanggung jawab eksternal, kalau salah satu sekutu membuat perjanjian dengan pihak ketiga, hanya dia sendiri yang menanggung resikonya. Selanjutnya kita masuk ke dalam persekutuan firma. Menurut KUHD pasal 16, firma adalah persekutuan yang dijalankan di bawah satu nama bersama. Biasanya dibentuk oleh orang atau anggota yang sudah saling kenal dan satu profesi. Ciri khasnya memakai nama bersama, lalu perjanjiannya bisa lewat notaris atau di bawah tangan, dan juga memiliki sifat tanggung renteng. Untuk mendaftarkan firma, bisa didaftarkan ke pengadilan negeri, lalu diumumkan ke berita negara. Jika sekutu berwenang bertindak, semua sekutu akan ikut bertanggung jawab. Namun, jika satu atau lebih anggota yang tidak berwenang, lalu ia bertindak ke dalam pihak ketiga, maka hanya ia sendirilah yang menanggung resikonya. Keunggulan firma, manajemennya lebih kuat, pendiriannya mudah, dan modalnya lebih mudah terkumpul. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri, yaitu tanggung jawabnya tidak terbatas, lalu kesalahan satu sekutu merupakan tanggung jawab semua, dan kelangsungan hidupnya tidak menentu. Untuk berakhirnya persekutuan firma ini, sama seperti persekutuan perdata di awal, yaitu jika jangka waktunya telah selesai, usahanya telah selesai, atau salah satu anggota meninggal dan dinyatakan pilot, atau dinyatakan pilot. Selanjutnya kita masuk kepada CV. Singkatnya, CV ini adalah usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih, memiliki tingkat keterlibatan yang berbeda. Jadi bisa kita sebutkan bahwa CV ini punya 2 sekutu. Yang pertama sekutu komplementer dan juga komanditer. Untuk sekutu komplementer, dia ini bertanggung jawab secara tanggung renteng di dalam perusahaan. Sedangkan untuk komanditer ini bertanggung jawab hanya menyetorkan modal untuk perusahaan saja. Dan dari penjelasan tadi, CV juga memiliki keunggulan dan juga kelemahan. Yang pertama, kita bahas lebih dahulu untuk keunggulan. Dan yang berikutnya adalah kita lanjut kepada kelemahan dari CV. Nah, dari penjelasan tadi, ternyata CV ini juga bisa berakhir dengan syarat yang pertama, jika jangka waktunya sudah habis. Lalu yang kedua, jika usahanya musnah atau telah selesai. Yang ketiga, kehendak dari sekutu. Dan terakhir, sekutu meninggal ataupun pilot. Berikutnya kita akan menjelaskan mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas ini, atau biasa kita sebut PT, adalah usaha berbadan hukum, di mana harta pribadi dan harta usaha terpisah. Dan singkatnya adalah PT ini penyempurna dari CV, dan PT juga lebih banyak digunakan di Indonesia.